Gülmek sadaka, gülmek sadaka, gülmek sadaka, gülmek sadaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamda yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita masih ingin berbicara dan mengkaji lebih dalam lagi tentang nilai-nilai ajaran Islam. Beberapa hal yang sudah menjadi bahasa sehari-hari yang bersumber dari ajaran Islam tentu sesuatu yang akan membawa kebaikan, dan setiap amalan baik tentu akan melahirkan keuntungan. Ada satu istilah yang sudah sangat populer di kalangan kita umat Islam. Kita sering mendengar kata-kata atau ungkapan sodakoh. Dan biasanya yang terbayang kalau kita mendengar kata sodakoh adalah pemberian berupa materi. Sebetulnya itu tidak salah, akan tapi ternyata Rasulullah SAW pernah menjelaskan hal itu dengan paparan yang cukup panjang dan bervariasi, bermacam-macam. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Musa, ketika Rasulullah bersabda, ala kulli muslimin sodakotun. Artinya, kewajiban bagi setiap muslim adalah bersodakoh. Menurut hadis ini, kita paham bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa kewajiban sodakoh atau sodakoh adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang tertinggal. Setiap individu punya tanggung jawab dan kewajiban untuk bersodakoh. Dan kita tahu bahwa setiap kewajiban tentu sesuatu hal yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah menyampaikan hal tersebut, para sahabat banyak yang bertanya. Kita paham sahabat bertanya karena mungkin sama dalam pemahaman mereka bahwa sedekah adalah memberi sebagian harta yang dimiliki. Dan kita juga tahu bahwa tidak setiap orang punya kemampuan yang sama. Sementara kalau sudah sesuatu hal yang wajib, berarti tidak bisa sesuatu itu kemudian ditinggalkan. Dengan demikian maka para sahabat bertanya pada Rasulullah, qalu ya Nabi Allah, mereka berkata, wahai Nabi Allah, pamalam yajid, bagaimana kalau ada orang yang tidak punya? Bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu mengeluarkan sedekah? Hal ini kita pahami bahwa mereka bertanya karena mungkin saja ada orang yang tidak punya dan tidak bisa bersedekah. Tapi tentu pertanyaan seperti ini pertanyaan yang menggugah, pertanyaan yang menarik, yang muncul dari satu kekhawatiran dan ketakutan. Khawatir, takut ada orang yang tidak bisa melaksanakan kewajiban. Berbeda biasanya dengan pertanyaan kita hari ini ya, yang kita alami dan kita rasakan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan hari ini lebih banyak pada pertanyaan yang sifatnya minta keringanan atau minta kemudahan atau bahkan minta izin untuk tidak melaksanakan kewajiban. Sementara apa yang disampaikan oleh para sahabat bertanya pada Rasulullah, paman lam yajid, bagaimana kalau ada orang yang tidak punya? Tentu ini memaksudkan bahwa jangan sampai ada orang yang
tidak mampu melaksanakan kewajiban karena tentu akan berdosa. Lalu apa jawab Rasulullah? Ternyata Rasulullah memberikan jawaban. Bagaimana jika ada orang yang tidak punya? Beliau menjawab, ya'malu biyadi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Maksudnya dia bisa bersedekah dengan cara dia berbuat, beramal, beraktivitas dengan tangannya, dengan kemampuannya. Kemudian dari amalannya itu akan melahirkan manfaat, keuntungan, kemudian dia jadi bisa bersedekah. Setelah itu kemudian sahabat masih juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Faman lam yajid, bagaimana pula ya Rasulullah ketika ada orang yang masih tidak mampu, tidak bisa dan tidak ada. Tidak bisa beraktivitas, berbuat, dan tidak bisa dia mengambil manfaat dari apa yang dia lakukannya, sehingga dia tidak bersedekah. Apakah jadi berdosa? Rasulullah tidak memberikan jawaban berdosa atau tidak, tapi beliau justru malah memberikan jawaban yang lain, memberikan alternatif lain. Beliau mengatakan, bila orang masih tidak bisa melaksanakan hal seperti tadi, maka Rasulullah menjawab, yu'inu dal hajah al malhuf. Dia bisa bersedekah dengan cara yu'inu dal hajah, membantu menolong orang yang berkebutuhan atau bahkan orang yang teraniaya. Kalau untuk ini tentu maksudnya membantu ya dengan tenaganya, dengan kemampuan yang dia miliki, apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Ternyata jawaban itu pun juga masih melahirkan pertanyaan berikutnya dari kalangan para sahabat dengan pertanyaan yang sama. Faman lam yajid, bagaimana kalau masih tidak bisa, kalau masih tidak mampu? Ternyata Rasulullah memberikan jawaban, dan sepertinya jawaban ini adalah jawaban yang terakhir karena tidak ada lagi kelanjutan pertanyaan. Maka Rasulullah menjawab, falya'mal bil ma'ruf wal yumsik anis syarri. Dalam keterangan lain, falya'mur bil ma'ruf wal yumsik anis syarri. Bisa dia bersedekah dengan cara dia beramal atau memerintah kepada hal yang ma'ruf, kepada kebaikan, wal yumsik anis syarri, dan menahan diri dari kejahatan. Fa innaha lahu shadaqatun, maka sungguhnya bagi dia hal seperti itu adalah termasuk sedekah. Dengan demikian maka pemirsa sekalian, kita mendapatkan pelajaran dari apa yang Rasulullah sampaikan ini tentang apa sebetulnya makna sedekah yang sebenarnya. Memang benar bahwa sedekah pada dasarnya, pada awalnya, menurut bahasa, menurut yang kita kenal sehari-hari adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Dan itu juga tercatat di dalam Ar-Raghib Al-Asfahani, kamus bahasa. Dia mengatakan bahwa yang maksud dengan sedekah adalah ma yukhrijuhul insan min malihi ala wajhil qurbah. Bahwa sedekah adalah apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya dan dia berikan kepada yang dia anggap dekat. Tapi karena Islam adalah agama yang luas, Islam adalah agama yang memberikan ruang leluasa bagi siapapun dan dimanapun, maka tidak mungkin ada orang yang kemudian didolim oleh aturan karena dia tidak mampu melaksanakan. Oleh karena itu kesempurnaan Islam digambarkan dalam wujud apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa pada akhirnya setiap orang tidak ada yang tidak bisa bersedekah. Bahkan seluruh jawaban Rasulullah yang tadi memberikan sebuah gambaran yang cukup tinggi dan luar biasa, di mana Rasulullah memberikan motivasi sehingga orang menjadi produktif hidupnya. Kita ulas lagi percakapan Rasulullah, perbincangan Rasulullah dengan para sahabat ketika berbicara soal sedekah. Pertama tentu ketika Rasulullah menyampaikan bahwa setiap muslim berkewajiban bersedekah, berarti di sini adalah sedekah dalam konteks awal.
memberi bantuan kepada orang lain dalam bentuk harta. Tapi ketika orang tidak mampu, maka Rasulullah memberikan jalan, memberikan solusi. Bukan solusi untuk menghalangi orang bersedekah, tapi solusi untuk membuka ruang sehingga orang bisa bersedekah. Coba kita lihat pada jawaban yang kedua, ketika Rasul mengatakan ya'mal biyadihi. Kalau dia tidak bisa bersedekah, tidak ada yang dia miliki untuk jadikan sebagai sedekah, bisa saja dia berbuat, beramal, beraktivitas dengan sesuatu yang bermanfaat, menguntungkan bagi dirinya, maka setelah itu maka dia bisa bersedekah. Bayangkan para saudara sekalian, pemirsa sekalian, Rasulullah justru memberikan motivasi yang luar biasa bagi orang yang merasa dirinya tidak bisa bersedekah, justru malah akhirnya dia bisa. Karena biasanya yang terpikir kalau ada kewajiban sedekah hanya memberi. Padahal memberi itu sesuatu hal yang tidak mungkin sebelum kita mencari. Jadi Rasulullah memberikan ruang mencarinya. Bagaimana mungkin orang bisa mengeluarkan kalau tanpa ada hal yang masuk? Maka proses yang masuk inilah yang kemudian harus menjadi pemikiran, harus menjadi gambaran setiap orang ketika turun aturan kewajiban tentang sedekah atau yang sifatnya memberi. Jadi yang terpikirlah bagaimana supaya kita bersedekah, ya berarti bagaimana kita punya sesuatu yang bisa kita miliki dan bisa bersedekah. Maka Rasulullah menyuruh setiap orang beraktivitas, beramal, berusaha maksudnya. Kalau orang berusaha kemudian dia punya keuntungan, pasti dia ada sesuatu yang bisa dia sedekahkan. Tidak menyuruh orang ketika tidak bisa kemudian tinggal diam, berpangku tangan. Itulah apa yang disampaikan Rasulullah pada poin yang kedua ketika ditanya bagaimana ada orang yang tidak mampu. Ya nyari gitu ya. Kemudian bagaimana pula kalau ada orang yang tidak punya kemampuan dan keahlian untuk mencari dan menghasilkan keuntungan. Ternyata Rasulullah tidak menutup dan tidak membiarkan dalam kondisi seseorang tidak bisa melaksanakan kewajiban, tapi beliau memberikan solusi lain. Yu'inu dal hajjah, bantu orang yang butuh. Membantu orang yang butuh di sini tentu dengan tenaganya, dengan kemampuan yang dimiliki secara fisik. Katakanlah seseorang menjadi pembantu, seseorang menjadi bawahan, itu adalah bagian dari yu'inu dal hajjah. Apalagi kalau yu'inu dal hajjah ditambah dengan al-malhub, membantu orang yang teraniaya, membantu orang yang sangat membutuhkan. Itu pun juga termasuk kepada sedekah. Berarti sedekah di sini bahkan bukan dalam bentuk materi, bukan dalam bentuk tapi dalam bentuk jasa. Itu pun juga termasuk sedekah. Kenapa? Karena dia telah memberikan keleluasaan bagi yang lain ketika yang lain membutuhkan. Dan kalau berbicara soal membutuhkan, tidak ada kaitannya menjelaskan tentang diskriminasi orang. Karena kalau sudah bicara kebutuhan, setiap orang dalam posisi yang sama-sama saling membutuhkan. Berarti ketika itulah sedang terjadi interaksi sedekah. Apalagi kalau kita melihat makna sedekah pada makna yang lebih asalnya lagi, asidku adalah kebenaran, kejujuran, kebaikan. Tapi muncul lagi pertanyaan berikutnya, karena dipandang bisa saja ada orang yang juga tidak mampu, walaupun kecil kemungkinan. Sehingga muncul lagi pertanyaan, pemalam yajid ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang masih juga tidak bisa seperti itu, tidak bisa membantu tenaganya kepada orang lain, tidak bisa dengan jasanya dia membantu orang lain. Maka Rasulullah memberikan jawaban yang terakhir. Beliau mengatakan, wal ya'mur bil ma'ruf wal yumsik anis syarri. Sedekah yang terakhir adalah sedekah ketika seseorang berusaha untuk memerintah kepada hal yang baik dan menjaga diri dari hal-hal yang jelek. Dalam keterangan lain, fal ya'mal bil ma'ruf, beramal yang ma'ruf, berbuat baik saja. Artinya tidak menimbulkan hal-hal yang akan menjadikan kejelekan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Bahkan dengan kata-kata akhir, fal yumsik anis syarri, menjaga diri dari kejelekan, kejahatan, fa innaha lahu shadaqah, bagi dia itu adalah sedekah. Dengan demikian maka meratalah kewajiban ini dan sangat mungkin bisa dikerjakan oleh siapapun dan dimanapun.
Bahkan ketika kita bicara sedekah yang terakhir, sebetulnya bukan karena urutan terakhir menjadi ringan, bisa saja itu pekerjaan yang tidak mudah. Memerintah kepada orang lain hal yang baik, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Lalu kenapa ketika orang memelihara dan menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang jahat, yang jelek dikatakan sedekah? Dari sisi apa sedekahnya ketika orang hanya berdiam untuk tidak melakukan hal yang jelek? Dari mana kita sebut sedekah? Kalau sedekah itu diartikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa lihat sebetulnya ketika seseorang atau ketika kita berniat berbuat jahat dan kita tahan tidak jadi kejahatan itu kita lakukan, itu dikatakan sedekah. Karena ketika kita menahan diri dari berbuat kejahatan, maka akan ada pihak lain yang terjaga, terpelihara kerugiannya. Apalagi kalau ini dilakukan secara kolektif, secara massal, setiap orang mampu menahan diri untuk tidak berbuat jahat, maka sedekah menjadi sesuatu hal yang muncul dalam mekanisme kehidupan yang melahirkan kemaslahatan. Itu prinsip sedekah yang sebenarnya, sehingga ketika kita bicara sedekah sebetulnya lebih kepada memunculkan akibat yang dibutuhkan oleh setiap orang, kenyamanan, keamanan. Ketika orang tidak jadi berbuat jahat, misalnya mencuri, maka berarti terselamatkanlah orang yang akan mendapatkan kerugian karena hartanya dicuri orang. Berarti dia sudah berbuat sedekah. Dan tidak perlu lagi kita untuk terus beramai-ramai menjaga rumah, menjaga kampung, menjaga lingkungan, kalau setiap orang sudah masing-masing bisa menjaga dirinya. Dan sedekah ini sedekah yang sangat luar biasa dibanding dengan sedekah harta. Bahkan hadis ini seperti mengingatkan kepada kita semua, kalau begitu maka sedekah itu identik dengan terciptanya kenyamanan dan keamanan hidup, ketertiban hidup. Berarti kalau kita masih belum merasakan hidup ini aman, nyaman, tentram, sebenarnya sedekah itu belum ditegakkan, atau baru sebagian kecil yang kita tegakkan dari yang namanya sedekah. Sehingga belum berarti apa-apa ketika kita menyaksikan, melihat banyak orang yang warawiri, memberi, menerima, nyumbang sana sini segala macam, membantu segala macam, tapi kemudian kejahatan tidak bisa dihindari, kejahatan masih terus melambung, mengganggu, berarti sedekah ini belum terjadi sebagaimana yang dikehendaki, sebagaimana yang diinginkan dalam prinsip-prinsip Islam. Karena sedekah yang sebenarnya adalah ketika masing-masing orang sudah merasa aman dari gangguan orang lain. Tentu kita juga tidak melupakan sedekah dalam pengertian awal bagi yang mampu adalah memperhatikan yang tidak mampu, kepedulian. Tapi bukankah kepedulian itu juga muncul, atau ketidakmampuan itu juga muncul berawal dari karena adanya orang yang terganggu keamanannya dan kenyamanannya. Sehingga pada prinsipnya sedekah secara umum adalah bagaimana seseorang bisa berbuat baik dan bisa menahan diri dari hal-hal yang jelek. Dan itu adalah kewajiban bagi semua orang yang dikatakan oleh Rasulullah, ala kulli muslimin sedekatun. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dengan demikian maka marilah kita untuk mulai meningkatkan pemahaman bahkan pengamalan kita tentang hal-hal yang kita anggap sederhana, tentang hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Kita lebih perluas dalam hal-hal yang lebih mendalam, termasuk juga kita memahami tentang apa yang dimaksud dengan sedekah. Karena ternyata sedekah itu melekat dalam kewajiban setiap pribadi muslim. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu dan juga menambah pemahaman dan pengamalan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.